Selamat datang dalam ibadah minggu ke-9 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada saat ini disampaikan oleh Pendeta Albert Gosselin, Pendeta Jemaat GPIB Jemaat Margomulyo, Yogyakarta. Jemaat, silakan berdiri, kita menghadap Tuhan dan menyambut firman-Nya yang hadir di tengah persekutuan. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suara-Nya. Dapatkanlah Allah demi Putra-Nya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Tiada terukur besar hikmat-Nya, penuhlah hatiku sebab anak-Nya, dan amatlah kelak hati kita senang melihat Sang Kristus di sorga cerlang. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suara-Nya. Dapatkanlah Allah demi Putra-Nya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Mari kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Bersoraklah hai alam semesta, kau Allahku, di langit
bersoraklah, hai alam semesta, kau Rajaku. Jemaat, mari kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, jika kami sebagai umat tidak hidup lebih benar daripada mereka yang tidak beriman pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka ampunilah kami. Biarlah Engkau menahan amarah-Mu dan memberikan pengampunan-Mu pada kami, sebab kadang kami sengaja melawan kehendak-Mu. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon padamu, ya Bapa di surga. Ya Tuhan, kami mengaku berdosa di dalam hati, di kata dan di tindakan. Ampunilah dosa kami. Betapa lama kesumat merusak hati nurani, demi pengasihan Kristus, ampunilah dosa kami. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam kitab Yesaya pasal 1 ayat 18. Firman Tuhan katakan, marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Berdasarkan firman Tuhan itulah, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Mengalir dalam hatiku ceria dan damai kekal, ku nyanyikan damai besar anugerah
Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam kitab Imamat pasal 19 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan katakan, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang Yesus kasihi, sekarang kita akan masuk di dalam perenungan firman Tuhan. Teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar perenungan kita di minggu ini adalah kitab Imamat pasal 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Sebelumnya mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Tolong kami ya Tuhan untuk memahami setiap perkataan-Mu. Ketika kami membaca firman-Mu dan mendengarkan Tuhan berbicara bagi kami lewat hamba-Mu, biarlah Roh-Mu yang kudus memberikan hikmat bagi kami untuk mengerti setiap perkataan Tuhan yang ditujukan agar hidup kami sesuai kehendak-Mu. Karena itu ya Bapa, biarlah kuasa-Mu menguasai seluruh hati dan pikiran kami. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sambut sabda-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Imamat 25 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7 yang menyatakan, Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, maka perhentian penuh suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apabila yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu, janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi, janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selamanya sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yaitu bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu.
juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Baik, kita akan belajar untuk memahami apa maksud bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ketika Tuhan berkata dan memberikan perintah kepada Musa tentang tanah yang harus mendapat Sabat, catatan pertama kita, perintah ini diberikan bukan saat orang Israel sudah masuk tanah perjanjian. Perintah ini diberikan saat orang Israel masih mengembara di padang gurun. Dikatakan di ayat 1 dan 2, Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai Sabat bagi Tuhan. Apabila kamu telah, jadi belum masuk. Mari kita sedikit membayangkan, sebagai seorang hamba Tuhan, Musa tidak punya pilihan. Dia harus mengatakan apa yang Tuhan suruh kepada umatnya. Bagaimana umat Allah ketika mendengar, pasti ada yang akan melawan itu. Belum masuk, udah diatur. Belum dapat apa-apa, udah diatur. Dan pasti seperti itu. Karena tidak banyak orang yang mau mengikut Tuhan, tapi mau juga hidupnya diatur Tuhan. Tidak banyak yang mau seperti itu. Kadang orang bilang, saya anak Tuhan, tapi tidak mau diatur hidupnya oleh Tuhan. Hidupnya suka-suka diri sendiri. Bahkan kalau di gereja ada orang-orang yang nggak mau diatur juga. Mau jadi pelayan Tuhan, mau jadi pekerja Tuhan, tapi nggak mau diatur, semaunya aja. Jadi bukan hal gampang sebenarnya. Kalau kita membayangkan posisi Musa ketika dia harus melakukan perintah Tuhan, mengatakan apa yang Tuhan mau kepada umat. Musa dalam posisi yang pasti tidak terlalu gampang. Tidak gampang. Coba kalau misalkan ya, kita datang lalu kita bilang, oh nanti kalau udah jadi jemaat, saudara harus begini. Lalu dia jawab, belum jadi jemaat aja udah dikasih tahu banyak aturan, nggak males lah gitu. Jadi
Bukan hal gampang, saudara. Menjadi pekerja, menjadi pelayan Tuhan, mengatakan apa yang Tuhan mau kepada umat. Karena banyak umat juga yang kadang-kadang melawan. Tapi itulah perintah Tuhan yang harus Musa lakukan. Pertanyaannya, kenapa Tuhan mengatur begitu hebat kehidupan orang Israel sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian? Catatan pertama kita, umat Tuhan ini baru keluar dari tanah Mesir. Mereka keluar dengan status sebagai budak-budak di Mesir. Mental mereka masih mental seorang budak. Masih mental seorang budak. Dan karena itu Tuhan harus merubah mentalitas umatnya. Dan aturan-aturan yang Tuhan kasih adalah cara Tuhan membuat mereka menjadi orang-orang cerdas, bukan orang-orang bodoh. Untuk menjadi budak itu dibutuhkan hanya kepatuhan, kerajinan. Karena seorang budak, dia tidak bisa mengambil keputusan. Dan itu yang terjadi dengan orang-orang Israel selama puluhan tahun sebagai budak di Mesir. Tuhan harus merubah cara berpikir mereka. Mereka harus dirubah menjadi orang-orang yang beriman sungguh-sungguh. Karena itu, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk memahami kitab Imamat 25 ayat 1-7 ini dengan menggunakan kitab Matius 6 ayat 25. Matius 6 ayat 25 dikatakan begini. Karena itu aku berkata kepadamu, Yesus yang berkata, janganlah khawatir akan hidupmu. Nah, budak punya kecenderungan khawatir dengan kehidupannya. Karena mereka nggak tahu habis ini mereka harus bekerja apa lagi. Mereka akan mengalami apa lagi. Kalau saudara baca cerita sebelum keluaran dari Mesir, orang-orang Israel itu mereka dicambuk, mereka dipukul, mereka disuruh diberatkan dengan perintah membuat batu dan lain sebagainya. Jadi mereka hidup dalam kecemasan, dalam ketakutan, dalam segala hal. Mungkin makan mereka juga kurang. Dan Yesus katakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Kekhawatiran membuat seseorang menjadi orang yang lupa akan Tuhan. Coba sudah lihat orang-orang yang khawatir. Apakah ada nilai imannya di dalam kehidupan mereka yang khawatir? Mereka takut duluan, cemas, tidak ada keyakinan, gelisah. Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Dari mental penuh dengan kekhawatiran, dia dirubah menjadi mental yang beriman. Coba sudah bayangin, Tuhan bilang 6 tahun lamanya engkau boleh mengelola tanah itu, hasilnya pun ambil. Tapi di tahun ke-7
Engkau tidak boleh menyentuh tanah itu. Jangan dibajak, jangan dipacul, jangan digali. Biarin aja dia jadi apa aja. Dan tidak boleh diambil apapun. Coba sudah bayangin. Selama 6 tahun orang boleh bikin apa aja. Tapi ada 1 tahun yang mereka kemudian gak boleh mengelola dan menghasilkan apapun. Kalau orang gak beriman sungguh-sungguh 1 tahun itu, dia bisa hidup dalam rupa-rupa kekacauan. Dia pasti takut bulan depan masih cukup gak stok yang kemarin. Dia pasti bimbang dan lain sebagainya. Mentalnya masih mental budak. Tuhan ingin mereka menjadi orang-orang yang beriman. Tuhan ingin mereka tidak hanya hidup dari roti saja, tapi percaya akan setiap perkataan firman Tuhan. Karena itu Yesus juga katakan, janganlah khawatir akan hidupmu. Jangan. Kalau betul engkau orang beriman, engkau tidak akan khawatir. Karena kita punya Tuhan yang besar. Tuhan yang sanggup untuk memberi makan, untuk menjamin, untuk memastikan bahwa hidup kita tetap berlangsung. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata khawatir itu dijelaskan sebagai keadaan takut, gelisah, cemas terhadap sesuatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Jadi orang menghayal, membayangkan, memperkirakan, memperhitungkan, lalu dia ketakutan dengan hasilnya. Itu khawatir. Tapi kalau orang mengandalkan Tuhan, dia percaya bahwa Tuhan yang disembahnya adalah Tuhan yang besar dan berkuasa, maka dia percaya. Bunga-bunga di ladang aja tidak memintal, tapi dia bisa punya warna yang indah. Burung di udara tidak menabur, tapi dia bisa hidup. Maka betul yang Yesus katakan, jangan khawatir akan hidupmu. Saudara-saudara yang Yesus kasihi, apa akibatnya jika orang hidup dalam kekhawatiran? Yakobus pasal 4 ayat 2, saudara silakan buka kitab Yakobus 4 ayat 2. Dikatakan demikian, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Kekhawatiran membuat orang masuk dalam rupa-rupa kesalahan, kecemasan, ketakutan, kegelisahan bisa mengarahkan orang terjerumus dalam dosa. Akhirnya dia bisa hidup dalam kesalahan, dari kesalahan satu ke kesalahan yang lain, dari kesalahan yang satu ke kesalahan yang lain, dari dosa yang satu ke dosa yang lain. Coba sudah bayangin, kalau saat ini kita duduk-duduk lalu kita dengar orang semua udah punya rumah, yang cerita di sebelah kanan dia ceritain dia baru beli rumah, yang sebelah kiri dia ceritain lagi, iya saya juga baru beli rumah, lalu kita belum punya rumah. Akhirnya kita panik, cemas, jalan-jalan lewat gini, kita hitung-hitung di tanah luas cukup untuk bangun satu rumah. Kita bangun, malam-malam kita bangun buru-buru, langsung kita tinggalin, pagi kita rapiin. Pagi-pagi sekali semua orang kaget.
pertigaan di tengah jalan kota itu tanah taman kota itu udah kita rubah jadi rumah kita. Lalu akhirnya datang petugas suruh bongkar. Lalu kita bilang kalau boleh kalau bongkar tapi ganti rugi lah. Nah, coba sih bayangin. Kan orang blow on itu namanya ya. Udah diambil taman kota aja pemerintah, lalu dia mau minta ganti rugi, kan konyol itu. Tapi karena kegelisahan itu akhirnya menimbulkan banyak hal gitu. Kok dia udah punya ini, dia bisa beli ini, dia bisa beli ini, saya belum. Akhirnya iri hati, akhirnya sensitif. Kalau ngomong sedikit dengar tersinggung. Saudara-saudara, mentalitas seperti itu mentalitas budak seperti orang-orang Israel waktu keluar dari Mesir. Tuhan ingin kita menjadi umat yang cerdas. Tuhan gak mau kita menjadi umat yang bodoh. Sahabat itu memberikan tanah untuk kemudian meremajakan dirinya. Kalau tanah meremajakan dirinya, maka kita bisa kembali lagi mengelolanya. Tapi kalau kita rakus, maka kita merusak. Dan kalau semuanya dirusak, kita juga yang akan mengalami kerugian. Tuhan ingin kita cerdas. Menjadi anak Tuhan itu berarti menjadi orang-orang yang berpikir, yang cerdas, yang tahu mana yang benar, mana yang salah, yang tahu diri. Karena kecerdasan membuat orang mempunyai harga diri. Kalau orang semakin cerdas, dia semakin tahu mana yang salah dan mana yang benar. Orang-orang cerdas itu nggak ada yang ambisius, yang nggak ada yang bersaing dalam hal-hal yang nggak harus bersaing gitu. Orang-orang cerdas itu dia berkarya aja. Dia nggak akan rival, membangun rivalitas. Di dalam persekutuan itu, kalau semua orangnya cerdas, nggak capek kita. Kita nggak usah capek-capek teriak, oh ini salah, itu salah gitu. Tapi kalau bodoh ya capek dong kita kerjanya. Dikasih tahu 2-3 kali nggak ngerti, susah gitu. Tuhan ingin orang yang beriman pada Dia adalah orang-orang yang cerdas. Dan ketika Dia memberi perintah, Dia sedang mengajarkan mereka untuk berpikir lebih cerdas. Tuhan ingin kita cerdas. Dalam kecerdasan orang bisa mengambil keputusan dengan jelas. Saudara-saudara yang Yesus kasihi, menjadi orang beriman itu berarti orang yang betul-betul hidup hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Menjadi orang beriman itu berarti menjadi orang yang betul-betul berpikir bahwa dengan mengikuti maunya Tuhan, maka kita akan selamat. Pertanyaannya, apa definisi iman untuk kita? Untuk Anda, untuk saya, dan lain sebagainya. Ibrani pasal 11 ayat 1 katakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, bagaimana memberi contoh praktisnya?
Mari kita lihat Matius 7 ayat 7. Dikatakan, mintalah maka diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi iman itu sikap di mana dia mengandalkan Bapa di sorga sebagai harapan dalam hidupnya. Dan dia percaya bahwa dengan mengandalkan Bapa di sorga, dia meminta di dalam nama Yesus, Yesus akan memberikan kepadanya. Karena kitab Lukas pasal 11 ayat 9 katakan, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Tuhan tidak akan membiarkan kita mengemis kepada dunia ini. Tuhan tidak akan membiarkan kita mengemis juga berterus-terusan kepadanya. Dia akan memberikan. Dia tidak akan tidak memberikan, dia pasti memberikan. Yang dia mau adalah kita betul-betul beriman padanya. Dan cara kita menunjukkan diri beriman, lakukan perintah dia. Lakukan perintahnya. Kita harus membuktikan di dalam dunia ini bahwa kita hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman Allah. Kalau gereja ini butuh apa-apa, nggak usah kita berpikir, aduh nanti siapa yang ngasih ya, siapa yang ngasih ya, siapa yang ngasih ya. Saudara nggak usah mikir capek-capek siapa yang ngasih, siapa yang ngasih. Ya saudara lah yang ngasih lah, saudara yang berpikir kok saudara pusing-pusing mikir siapa yang ngasih. Ya Anda yang berpikir pertama, Anda yang ngasih dong. Capek sekali saudara harus mikirin orang lain duluan yang ngasih. Anda duluan lah yang memberi. Kalau betul Anda emang beriman. Ada orang kan yang ketika dia dijadikan panitia gitu, dia pusing sekali, dia cari siapa yang mau dia minta tolong untuk ngasih. Dirinya bukan orang pertama, orang lain yang diajukan jadi orang pertama. Kan aneh itu kan. Nanti ketika orang semua memberi, dia kumpulin uangnya, dia kayak bumbungan lagi. Bisa masuk nggak bisa keluar tuh uang. Alasannya inilah, inilah, banyaklah ceritanya. Akhirnya pelayanan terhambat di sana, terhambat di sini, terhambat karena ini. Hanya karena orang-orang seperti itu. Nggak ada yang perlu kita takutin gitu. Kalau kita betul-betul beriman, dia akan memberikan. Dia akan memberikan. Saudara tahu cerita tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Ketika seorang anak mengantarkan apa yang dia punya, yang sedikit itu, beberapa roti dan beberapa ikan itu, lalu Tuhan memberkatinya dan mencukupkan untuk makan 5.000 orang. Bahkan sisa 12 bakul. Jadi kalau saudara di gereja ini, saudara menjadi orang yang pertama berpikir untuk kebutuhan pelayanan, dan saudara menjadi orang pertama juga yang memberi walaupun sedikit. Yang sedikit itu yang nanti Tuhan akan berkati untuk kemudian mencukupkan segala kebutuhan. Yang penting saudara yakin bahwa yang saudara berikan itu diberkati Allah, berkenan di hadapan Allah. Jangan pas ditunjuk, ibu ini jadi ini, bapak ini jadi ini, saudara ini jadi ini. Lalu pulang rapat pusing, mereka pikir siapa yang kita mau minta tolong ya, ke siapa ya, keluarga siapa ya. Apa nggak lucu itu? Tuhan pasti bilang kan, loh
Kenapa kalian mikir jauh-jauh? Kalian dulu mau ngasih apa? Belum berpikir mau ngasih apa, dia udah pusing orang lain siapa yang harus ngasih. Ada orang yang khawatir, bisa nggak kita beli ini, bisa nggak kita beli itu? Waduh, itu biayanya besar. Ya bisa dong. Kita nggak punya kemampuan banyak, tapi Tuhan kita punya kuasa yang besar. Dia bisa melakukan apa aja. Yohanes 14 ayat 13 katakan, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Dia tidak katakan, aku mudah-mudahan akan melakukannya. Tidak. Aku akan melakukannya. Jadi, Imamat pasal 25 ayat 1-7. Allah ingin umatnya mengalami perubahan mentalitas. Dari seseorang budak yang serba ketakutan, cemas, gelisah, jadi mentalitas beriman yang penuh dengan keyakinan, percaya diri karena percaya kuasa Tuhan yang besar dalam hidup mereka. Allah ingin mereka menjadi orang-orang cerdas, orang-orang yang tetap tenang bukan karena situasinya, namun sebab yakin kuasa Tuhan. Sekalipun situasi kita penuh dengan kekacauan, tapi kalau kita percaya Tuhan kita bisa menolong kita, kita akan tetap tenang. Tuhan ingin umatnya menjadi orang-orang yang mengandalkan dirinya, bukan mengandalkan siapapun. Di gereja ini tidak boleh kita mengandalkan siapapun selain Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja. Kalau kita mulai mengandalkan 1-2 orang, lama-lama orang itu merasa dia Tuhan Allah dalam gereja ini. Dia mulai sombong, mulai belagu, mulai maunya diikutin, mulai maunya harus didengar dan lain sebagainya. Walaupun ada juga yang enggak seperti itu. Tapi biasanya yang tanggung-tanggung itu seperti itu. Kalau yang kaya banget, yang baiknya baik banget, tulus banget, enggak seperti itu. Saya ketemu orang-orang yang baik, benar, jujur, tulus, memberinya gila-gilaan, dan mereka biasa-biasa aja. Kalau di gereja itu mereka, misalkan kita butuh mobil, mereka nggak perlu, tabungan beli mobil yuk. Mereka bisa beliin pakai uang mereka sendiri satu, dan saya udah ketemu. Dia beliin langsung satu mobil. Dia nggak ajak orang tabungan, dia beliin satu mobil untuk keperluan gereja. Hebat kan orangnya? Hebat. Saya bisa sebut namanya. Karena emang benar orangnya ada. Tapi yang lebih hebat lagi, kalau saya perhatiin, kalau dia masuk gereja, dia nggak pernah buka warta jemaat lalu kemudian ributin soal pemberian. Tapi orang yang ngasih tanggung-tanggung dan sekali-sekali ini, aduh, udah ngasih sedikit, kadang nggak ngasih apa-apa. Kalau dia masuk, dia lihat warta jemaat, ribut aja mulutnya. Padahal dia nggak memberi juga. Jadi memang kadang-kadang yang bikin ribut di gereja itu orang yang nggak memberi, biasanya bikin ribut memang. Orang yang memberi dia biasa-biasa aja. Tuhan mau setiap orang yang beriman padanya hanya menyembah dia dan menjadikan dia satu-satunya Tuhan, bukan melayani dua Tuhan, Mamon dan Tuhan Allah. Jadi Bapak Ibu yang Yesus kasihi, patuh kepada perintah Tuhan adalah cara kita untuk dicerdaskan Tuhan. Menjadi orang beriman itu berarti kita menjadi orang-orang yang cerdas, yang dicerdaskan oleh Tuhan. Sehingga cara hidup kita menjadi cara hidup yang dapat diteladani di dalam seluruh kehidupan ini. Dan saudara, Anda harus tahu
bahwa kalau Anda mau menjadi orang besar di dalam dunia ini, itu dimulai bagaimana Anda hidup di dalam gereja ini. Kalau di dalam gereja ini saudara tidak hidup benar, tidak patuh kepada Tuhan dengan segala perintah yang Dia sampaikan lewat para hambanya, maka saudara tidak akan pernah jadi orang besar dan bahkan tidak jadi siapa-siapa di luar sana. Kalau di dalam gereja ini saudara mau menjadi seorang pelayan yang betul-betul melayani, maka saudara punya bangku terdepan di dalam dunia nanti, jadi orang yang dihormati. Tapi kalau saudara mau bikin diri di gereja ini seperti raja-raja kecil, di sini saudara tampias, di luar saudara juga tampias. Saudara harus ingat itu. Jadi Tuhan memberikan perintah supaya kita mengalami perubahan cara berpikir, kita mengalami perubahan mentalitas, menjadi orang-orang yang cerdas, dan sekaligus menjadi seorang beriman yang sejati. Kalau saudara mau dapat berkat dari Tuhan, maka saudara harus mau diatur Tuhan. Memang berkatnya belum datang, tapi saudara harus mau diatur dulu untuk kemudian diberikan berkatnya. Tapi kalau saudara nggak mau, ya sudah. Saudara tidak akan jadi cerdas, dan saudara juga tidak akan pernah mendapat berkatnya. Saudara yang pilih. Tuhan memberkati kita selalu. Amin. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau penat. Jemaat, mari berdiri bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing. Kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Bapa yang Maha, dan akan datang ke sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, mari kita naikkan syafaat kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk firman yang boleh kami baca dan renungkan. Bila selama ini kami tidak hidup benar di hadapan-Mu, dan itu membuat kami semakin jauh daripada-Mu, ampuni kami. Bila kami melihat setiap firman-Mu adalah hal yang membelenggu, maka ampunilah kami.
Kami mungkin tidak terlalu cerdas untuk melihat bahwa Engkau merancang segala sesuatu dalam hidup kami untuk kami menjadi orang-orang beriman yang cerdas di dalam dunia ini. Tapi hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu mencerdaskan kami. Karena itu ya Bapa, biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai dalam pikiran kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang lebih rendah hati, yang hidup benar di hadapan-Mu dan melakukan apa yang Tuhan ingin, agar nama-Mu yang selalu dimuliakan. Kami berdoa untuk situasi pandemi COVID-19. Kami masih beribadah di rumah masing-masing, tetapi kami percaya Bapa, Engkau akan menolong agar masalah wabah ini akan berakhir di negeri kami khususnya. Karena di beberapa negara Eropa, pandemi ini sudah mulai bisa dia sikapi dengan normal. Dan biarlah Bapa menolong pemerintah negeri kami, agar upaya vaksin yang dilakukan merata dan mencapai target yang diharapkan. Dan biarlah Tuhan menolong kami sebagai bangsa dan negara, agar kami hidup tertib di hadapan Tuhan dengan patuh terhadap peraturan pemerintah. Kami berdoa untuk daerah istimewa Yogyakarta, dan secara khusus juga di Kabupaten Sleman, agar tingkat penyebaran wabah COVID-19 semakin lama semakin berkurang. Dan Tuhan mau menolong agar banyak orang yang boleh disembuhkan dari terpapar COVID-19, agar kami semua bisa lagi hidup normal dengan sukacita memuliakan nama Tuhan dalam seluruh keberadaan hidup kami. Berkati GPIB Jemaat Margomulyo, berkati Bajem Cupuwatu, dan Tuhan mau menolong seluruh proses persiapan pelembagaan Bajem Cupuwatu sebagai jemaat mandiri. Dan Tuhan mau menolong agar setiap orang yang mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, mereka melakukannya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, dan mereka melakukannya dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan Allah. Terima kasih Bapa. Biarlah setiap keluarga yang mengalami sukacita karena ulang tahun di minggu yang berjalan dan minggu yang akan berjalan, Tuhan berkati. Dan mereka yang bergumul dalam sakit penyakit, Tuhan kuatkan dan Tuhan mau sembuhkan. Dan Tuhan dalam kasih setia-Mu, biarlah Engkau memberkati setiap pelayanan yang terjadi di GPIB Jemaat Margomulyo khususnya, dan secara lebih khusus lagi di Bajem Cupuwatu. Inilah seluruh rangkaian syafaat kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, berikanlah pada kami syukur, dan ampuni kami akan kesalahan kami sudah mengampuni, dan jangan membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskan kami pada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Persembahan minggu, juga ucapan syukur dan persepuluhan bisa diberikan langsung ke Gereja Bajem Cupuwatu
dan dimasukkan dalam kotak persembahan di dalam gereja yang disediakan. Dapat juga diberikan setelah ibadah minggu ini atau bisa juga diberikan setiap hari di jam kerja antara jam 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat hingga jam 17 waktu Indonesia bagian Barat sore sepanjang minggu berjalan dengan mencantumkan nama serta sektor. Atau boleh juga ditransfer ke rekening Bajem Cupuwatu yang tertera di layar televisi. Nomor rekening BNI 121-381-6861. Sambil memberi, kita mengingat dari pesan Alkitab, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Di sini aku bawa Tuhan persembahan hidupku, semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Jemaat sekalian, mari kita berdiri dan berdoa. Ya Tuhan Yesus, inilah persembahan kami, umat yang telah Kau selamatkan. Terima persembahan kami ini ya Tuhan, dan biarlah hidup kami memperoleh kasih setia di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Putra-Mu yang tunggal, kami berdoa padamu ya Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu yang Yesus kasih, kita akan akhiri seluruh rangkaian ibadah kita saat ini. Saya ingin saudara ingat ini baik-baik. Orang yang hidup sesuai kehendak Tuhan adalah orang-orang yang akan memiliki kecerdasan dari Tuhan. Tetapi orang yang melawan kehendak Tuhan, selamanya mereka akan menjadi orang-orang bodoh di dalam dunia ini. Mari kita berdiri, kita kembali dalam hidup kita untuk menjadi saksi Kristus yang hidup.
siapa bawa firman-Ku, utusanku. Ini aku, utus aku. Ku dengar Engkau memanggilku, utus aku, tuntun aku. Ku prihatin akan umat-Mu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.